I cried to be honest watching this movie, terutama di scene-scene dramanya. Tapi nangisnya tuh juga lebih kayak terharu akhirnya setelah 2 tahun kita bisa menyaksikan film ini di bioskop. Film yang gue mainin sendiri ketika gue tonton, guanya juga menangis tadi. Hasilnya yang luar biasa, dramanya, komedinya. Ini beneran melampaui ekspektasi gue, seru banget. Puas sama hasilnya. Gak nyangka ternyata keren banget. Lega, seneng, bangga. Alhamdulillahnya di premier pecah banget gitu. Sampai beberapa kali dapat applause dan happy lah ngeliatnya. Sangat bahagia dan sepertinya juga penonton responnya jauh lebih bagus dan jauh lebih terbuat dengan baik daripada yang pertama. Ya benar, ini Ghost Rider 2 semuanya serba ganda. Ingat banget di acara premiernya juga kayak wow it turned out. Maksudnya I think kayak the story itself is just very honest dan mungkin itu yang akhirnya nyampe ke penonton kali ya. Nah Ghost Rider tuh justru begitu sudah main di bioskop, penontonnya banyak dan respon dari penonton yang luar biasa. Filmnya bagus. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat simpatik dan jujur dari penonton bahwa Ghost Rider memang ya sesuatu yang layak kalau kita hanya kemudian kita berpikir untuk menjadikan sequelnya gitu. Yang paling pertama gue lakukan tuh paling mudah ya gue buka YouTube. Gue cari semua shooting trik trik shot kamera yang menurut gue mungkin bisa gue adaptasi gitu. Oh kayaknya kalau treatmentnya diginin oke juga nih. Kita ada di dalam mobil dan kemudian mobilnya diangkat itu lumayan stres sih syutingnya. Pas tahu kalian harus masuk mobil beneran loh dan mobilnya beneran akan diangkat kayak Hal pertama yang gue pikirin itu gimana caranya ngegantung mobil di tengah hutan. Perasaan waktu ngetik gampang gitu ya. Lalu mobil itu terangkat di tengah hutan. Tapi pas syutingnya kayak, aduh gimana ini, ternyata harus melibatkan mobil keren, harus yang begini begitu. Gak bisa tidur lah gue mikirin hal kayak gitu tuh. Kalau yang pertama kita berhasil dengan ramuan tertentu, yang kedua menurut saya kita harus dekatin lagi ramuan itu, tajamin lagi. Kalau kemarin tuh baru menyentuh perasaan, kalau bisa ngaduk-ngaduk perasaan gitu. Menurut saya keberhasilannya Ghost Rider ini lebih dalam. Yang menjadi hantu pun menjadi lebih dekat, komedinya pun lebih utuh, menyatu dalam cerita. Yang kedua adalah hantu yang menyeramkan. Ya unexpected gitu. Ya mungkin itu akan menjadi tambahan baru bagi penonton dan mudah-mudahan menjadi experience yang tidak terlupakan. Ada orang bisa membuat horor dengan sangat baik, dengan sangat menyeramkan. Ada orang yang bisa membuat komedi sangat lucu, tapi bagaimana membuat ini menjadi sebuah situasi atau adegan yang menyatu gitu. Membuat formula di mana orang ngerasain horornya beneran horor juga, komedinya beneran komedi juga. Gimana caranya ketika kita bikin adegan horor misalnya, kita bisa melahirkan komedi dari situasi yang horor. Memantik tawa dari ketakutan orang. Waktu saya mau membuat Ghost Rider yang kedua, itu pula yang menjadi tantangan bagi kita. Secara keseluruhan menjadi sesuatu yang levelnya naik. Billy tuh lawan main yang sempurna, dan gue nggak bisa ngebayangin ada orang lagi yang bisa memerankan menjadi Billy gitu. Ibaratnya tuh kita saling ngasih makan gitu. Ngasih umpan, targer gitu. Pas gue masih ada videonya di mana sebelum take, setiap kali belum take dia joget dulu. Dia puterin lagu asik, dia bener-bener nari dulu, seneng sampai gue ke bawah gitu kayak. Makanya pas kita take tuh waktu ngejalanin scene komedi dan dapat banget alhamdulillah. Jadi kita masuk lebih dalam ke karakternya, struggle-nya lebih dalam lagi, sambil tetap kita coba eskalasikan secara skala syuting. Sekarang kita Jakarta, Bandar Lampung, kita ke Sukabumi. Isu yang di-tackle juga tadinya cukup sederhana, sekarang kita mulai masuk ke isu yang agak serius. Kita coba naikin bobot dari film ini supaya nggak cuma terasa seperti sebuah film yang diada-adain, tapi memang dia punya bobotnya sendiri dan punya urgensi kenapa film ini perlu disampaikan gitu. Direkturnya berbeda, komedi konsultannya berbeda, meskipun pada akhirnya feel dari Ghost Rider 1 itu terasa banget di Ghost Rider 2. Dari kamera movement, pilihan shot, dari blockingan, dari lighting. Ada banyak sekali teknis yang dia jauh lebih menguasai dan hasilnya itu jauh lebih bagus gitu. Kalau dari segi barunya mungkin ada part-part yang dari gua yang
mungkin dulu nggak ada kan, ya mungkin jenis komedinya agak berbeda dan itu jadi masuk. Dan menurut gue eskalasinya tuh bertambah daripada Ghostwriter yang pertama gitu. Ini lebih lucu, lebih pecah, lebih ger lagi. Kita butuh ada sesuatu yang meninggalkan kesan yang baik bagi penonton, dan menurut saya itulah yang disebut tear-jerking. Ada air mata, ada keharuan, ada emosi yang membuat kita itu relate dengan cerita yang hendak kita berikan. Menurut saya Ghostwriter mempunyai sesuatu yang lebih baru dibandingkan Ghostwriter yang pertama. Amat sangat terbantu karena emang diskusi sama Aco sebagai director itu jalan banget hampir tiap hari gitu. Tiap ketemu di set pasti diskusi dulu sebelum ada eksekusi apapun. Dan komedi konsultannya Awe juga amat sangat helpful gitu, terutama dalam hal menggodok scene-scene komedinya yang memang cukup tricky gitu. Membuktikan kalau dia memang kompeten di bidangnya, ngasih sesuatu yang baru dan yang baik gitu. Sebagai aktor gue puas banget. Bang Awe itu banyak banget ngasih input soal komedi ya. Bahkan yang udah di lokasi pun itu tiba-tiba bisa dirubah. Ketika gue interaksi langsung di lokasi, aduh, kelihatannya bukan kayak baru pertama tuh, Vi. Dan menurut gue hebat sih. Scene komedinya gue tuh dibantu banget sama Bang Awe. Idenya dia tuh seger banget dan kreatifnya luar biasa kalau Bang Awe. Di lokasi keren banget. Tapi sempet tuh kalau nggak salah memang yang waktu kita syuting di Sukabumi Ada yang kesurupan di set. Kat, itu ada orang tuh, siapa tuh? Siapa? Nggak ada siapa-siapa. Ada orang tadi gue di kamera ngeliat gitu. Terus begitu diulang, emang ada kayak siluet muka gitu. Udah dapat berapa scene lumayan banyak itu, tiba-tiba drama dari warga situ bilang kita keberatan syuting apa segala macam. Wah udah itu. Akhirnya gue harus cari rumah baru padahal udah syuting lumayan banyak tuh scene di rumah yang itu. The cinema experience yang ada di film Ghostwriter 2 ini jauh lebih menegangkan, lebih grande sih daripada yang sebelumnya. It's gonna be a fun movie to watch. Setelah kita disuguhkan adventure yang menegangkan, kita udah ketawa-tawa juga di situasi tertentu. Keluar dari bioskop tuh ya ini sebetulnya film yang ceritanya tuh dekat dengan kita gitu. Banyak kehangatan yang juga bisa dibawa setelah menonton film ini, di samping actionnya, keseruannya, experience-nya. Jadi menurut saya Ghostwriter 2 memang sebuah tontonan keluarga yang lengkap, yang memang butuh experience-nya dirasakan melalui bioskop. Cinta Sampai Mati itu adalah cinta selama bernafas. Cinta yang mau apapun yang terjadi lu tetap cinta gitu. Cinta mati ya cinta sampai orangnya mati sih kalau menurut gue ya. Ketika dia sudah meninggal, cinta kita kepada dia tuh tidak pernah luntur gitu. Orangnya nggak akan bisa tergantikan sama siapapun gitu. Gue ngeliat contohnya langsung dari ibu gue gitu. Suruh beres-beresin kamar deh. Gue nyuruh dia neror orang-orang yang gue nggak suka pertama. Gue bakal minta tolong ngambil duit koruptor. Gue ajak ngobrol baik-baik, gue bilang kayak, lo nggak usah jadi temen gue lagi ya, karena gue takut sama hantu, gitu. Minta nomor buntut. Gue pengen banget dia ngajak gue untuk kenalan sama teman-temannya dia atau keluarganya dia sih. Si bikin konten sih. Cariin gue premis, ayo gue butuh ide cerita. Gue nggak mau nyuruh apa, nyuruh pergi lu. Jangan lupa saksikan Ghostwriter 2. Ghostwriter 2. Ghostwriter 2. Ghostwriter 2. Mulai 21 Juli. 21 Juli. 21 Juli. 21 Juli Di bioskop kesayangan Anda.